Selain terkenal dengan fashion yang mendunia, Perancis juga memiliki berbagai produk perawatan diri dan kecantikan yang sangat populer. Pendapatan Perancis di segmen kosmetik tahun 2021 ini mencapai 2,5 juta US dollar. Pasar tersebut diharapkan tumbuh sebesar 4,95% setiap tahunnya. Selanjutnya adalah Jepang. Untuk produk kecantikan, Jepang lebih mematuhi ritual tradisional. Banyak produk mereka berasal dari formulasi yang telah diteliti secara ilmiah. Bahkan terdapat produk perawatan wajah terkenal asal Jepang yang proses penelitiannya mencapai 10 tahun. Tahun 2021 ini pendapatan di segmen kosmetik Jepang diperkirakan mencapai 6,8 US dollar, tumbuh 2,58% setiap tahunnya. Berikutnya adalah Korea Selatan. Produk kecantikan Korea Selatan telah merambah berbagai dunia. Bahkan Korea Selatan memperkenalkan pemakaian skincare berlapis-lapis hingga 10 tahap sebagai salah satu budaya merawat kecantikan. Pendapatan di segmen kosmetik Korea Selatan pada tahun ini ditaksir mencapai 1,6 juta US dollar dan pasarnya diharapkan tumbuh 4,2%. Negara yang juga sangat maju dalam bisnis kecantikan adalah Amerika Serikat. Produk perawatan kulit Amerika sangat terkenal untuk mencegah penuaan dini. Berbeda dengan Korea Selatan, penggunaan skincare produk Amerika lebih sederhana karena hanya memerlukan 3 hingga 4 tahap. Pendapatan Amerika di industri kosmetik tahun 2021 ini ditargetkan mencapai 17 juta US dollar dengan pertumbuhan mencapai 5%. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Baik, tadi kita ada beberapa negara, Prof, gitu. Mungkin yang sangat familiar dengan kecantikan adalah Korea. Nah, bahkan Korea itu menjadi produk skincare Korea Selatan ini menjadi produk yang menjadi pilihan warga Asia. Nah, kita akan menanyakan apakah memang para pelaku bisnis ini juga terbang ke sana atau studi banding gitu, Pak Salman, kemudian ada Dr. Sinta dan Rani. Apalagi film-film Korea begitu kuat mengakar di masyarakat Indonesia. Pengaruhnya sangat besar. Boleh share, Pak Salman? Kaitannya dengan, kembali saya tidak bisa mendengarkan suara Anda. Baik, mungkin ke Mbak Rani dulu. Baik, kalau dari MS Glow sendiri, apakah memang melakukan studi ke sana? Benchmark ke Korea Selatan. Itu benar banget sih, MS Glow. Awalnya memang kita hobi banget, suka banget sama kulit yang namanya kulit Korea, ya bener nggak? Itu karena film-film Korea atau karena apa? Happy ngelihatnya gitu loh, happy, terus ngelihat mereka glowing, bercahaya, terus mulus-mulus ya kan. Kita jadinya, mereka pakai apa sih gitu awalnya. Tapi kita lihatnya ke bisnis gitu loh. Mereka pakai apa, ya kita pasti beli terus kita suruh R&D-nya bagaimana caranya biar bisa buat seperti itu. Itu paling sering Rani lakuin. Karena selain Korea juga ada Thailand. Jadi ada 2 negara yang Thailand juga ada 2 negara yang jadi brand match kita, karena kita ngelihat mereka lagi booming apa, kita udah harus punya Prof gitu. Pak Salman, apakah Wardah juga melakukan hal yang sama dengan MS Glow? Jadi memang kita punya tim R&D yang sangat passionate ya. Jadi kita melahirkan 250 produk baru tahun lalu. Jadi saya masih ingat ini diawali dulu waktu kita datang ke exhibition di Paris, itu memang Paragon yang pertama datang gitu. Jadi akhirnya Paragon banyak membawa teknologi kosmetik terbaru, jadi pionir gitu. Kita juga senang banget akhirnya masyarakat Indonesia makin teredukasi, terus seperti banyak pelaku ya. Dan konsumen Indonesia kan tambah pintar. Jadi akhirnya orang Indonesia bisa bangga bahwa kita punya inovasi yang setara dengan kosmetik Prancis, kosmetik Jepang, sama kosmetik Korea. Jadi R&D Indonesia itu nggak kalah hebat gitu. R&D Indonesia tidak kalah hebat. Dok, gimana kalau dengan klinik Anda? Untuk produk? Apakah untuk apa produk-produk ini juga? Memang rata-rata Korea loh, Bu. Korea ya? Korea, tapi untuk basic selain Korea kita ke arah Amerika ya, sama Paris. Amerika dan Paris. Dari sana. Eropa ya? Ya, Eropa. Nah pertanyaannya adalah, pada saat semua pelaku di Indonesia mengatakan bahwa bisa bersaing, kemudian ada peluang dan terlihat bahwa ada bisnis di sini. Betul, uang gitu ya. Ada uang, Tetapi apakah menjadi pertanyaan, apakah bisa bersaing dengan produk-produk Korea? Apakah ada strategi khusus
Karena kan kadang-kadang produk Korea juga bukan kadang, banyak produk Korea yang juga sudah mulai masuk di Indonesia. Betul, strateginya bagaimana, Pak Salman mungkin? Ya, jadi strateginya kita harus bisa mempelajari misalnya kulit wanita Indonesia seperti apa. Jadi kita sering sekali punya punya produk yang ketika di-review malah lebih bagus dari Korea gitu, karena kita lebih ngerti, kita bisa riset lebih dalam, kita bisa dapat feedback yang lebih cepat. Dan ini menurut saya itu berkat konsumen Indonesia yang smart dan cerdas juga sih. Jadi mereka sering banget kasih feedback positif terhadap produk-produk Indonesia gitu. Persaingan dengan industri global bagaimana Pak Salman? Apakah mengalami kesulitan? Apakah juga ada kendala tersendiri? Kalau di Indonesia kita tidak boleh senang ya bahwa kosmetik Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kita coba ekspansi ke Malaysia, tumbuhnya juga sangat cepat. Wardah tuh the fastest grow di sana. Nah kita coba cari pasar yang sangat mirip sama Indonesia dan berkembang tahap demi tahap gitu. Prof Renat, kalau melihat dari statement-statement para pelaku ini, berarti kan daya tahan industri kecantikan dan di tengah persaingan global yang cukup ketat ini memang sedang terjadi. Iya betul, karena begini, kalau kita bicara tentang produk perawatan, itu adalah produk yang berisiko tinggi sebetulnya bagi konsumen. Berisiko tinggi, karena kalau kita beli sabun mandi, kita hanya hitungan detik kita sudah bisa putuskan. Tapi kalau kita bicara perawatan muka, perawatan tubuh, pasti kita berhati-hati. Dan konsumen sangat berhati-hati dan ingin tahu siapa yang membuat produk itu. Jadi walaupun namanya Korea itu terkenal, tapi kita nggak tahu siapa di sana Korea, gitu kan? Sehingga di sini ada brand yang dibangun oleh teman-teman, ya, pelaku usaha lokal, dan kemudian akhirnya mereka bisa merumuskan produk seperti apa dan mereka berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi karena iklim kita juga berbeda. Jadi iklim kita tropis dan agak basah. Kalau kita bicara tentang Eropa, mereka agak dry, Amerika dry, begitu ya. Jangan-jangan baru dibeli saja sudah pecah barangkali di sini, begitu ya. Kalau kita iklimnya kan lebih basah, ya. Nah, karena lebih basah, saya kira tentu harus mengenal benar-benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, yang menjadi pertanyaan lagi adalah dokter, kalau misalnya bicara masalah pemilihan produk, tadi Prof Renat menyinggung bahwa kita harus lebih berhati-hati karena kaitannya dengan wajah, begitu. Tidak segampang kita membeli produk sabun mandi gitu. Nah, bagaimana sih pola konsumen dari Indonesia gitu? Mungkin kalau dari kecantikan, dokter, apakah memang polanya cepat? Jadi ada produk baru berpindah, kemudian ada produk yang lebih menawarkan servis yang lebih, dia akan cepat berpindah. Ya, tipe konsumen Indonesia seperti itu, senangnya mencoba-coba hal baru. Mencoba-coba hal baru. Dan mereka gampang sekali terkena iklan misalkan before after gitu ya. Ternyata belum tentu kan produk itu bisa sama mereka gitu. Rata-rata seperti itu, giliran sudah trouble, datanglah ke kita, baru pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Jadi ada segmen yang senang coba-coba seperti itu. Banyak, Prof. Banyak ya? Banyak. Dan itu rata-rata level ke bawah sih. Oh, menengah ke bawah. Ya. Yang mempunyai pola seperti itu ya. Ya, dan kurang mempunyai informasi mereka betul. ya. Kurang informasi. Karena mereka melihat cantik kemudian mereka ikuti saja. Ya, betul. Oke, bagaimana dengan branding? Bicara masalah produk Korea, mungkin kita pada saat membeli produk Korea atau produk Jepang atau produk luar itu tidak banyak terlalu berpikir. Ya, jadi kita langsung ambil saja, shopping saja sebanyak mungkin, tidak berpikir 2 atau 3 kali. Padahal Korea juga ada Korea A, Korea B, Korea C, klasemennya beda-beda. Tetapi berbeda dengan produk lokal gitu ya. Kalau MS Glow atau Wardah mungkin sudah ada market tersendirinya, tetapi produk-produk lain orang juga mulai berpikir, oke, ini siapa di belakang ini? Betul, apakah mereka benar? Bagaimana mengelolanya? Industrinya bagaimana? Dan jangan lupa Korea juga menggunakan artis-artis kita, dipinjam namanya. Dipinjam namanya. Jadi artis-artis kita itu memang ada umurnya. Ya, mereka populernya biasanya 5 sampai 10 sampai 15 tahun lah katakanlah ya. Nah, selama 15 tahun itu barangkali ada masa 5 tahun bisa dikontrak menggunakan nama mereka, sehingga ini adalah produk Korea tetapi menggunakan nama artis-artis kita. Oke, kembali lagi ke strateginya Pak Salman. Bagaimana menyiasati supaya produk Anda menjadi pilihan utama dibandingkan produk-produk lain?
Ya, jadi brandnya yang pasti terus dijaga gitu ya. Jadi bagaimana brandnya itu bisa memberikan tidak hanya fungsi, tapi bisa memberikan emotional benefit, bisa memberikan kebanggaan buat yang pakai. Terus satu lagi juga tadi ya, edukasi yang tepat, sehingga konsumen itu bisa memakai produknya dengan nyaman. Kadang kuncinya itu di edukasi. Jadi ketika dia sudah memilih produk yang dia cocok, dia pahamin, itu biasanya waktu penggunaannya bisa lebih lama, dia akan merekomendasikan ke orang lain gitu. Saya sangat mengenal Wardah ini hadir di setiap kampus-kampus gitu untuk memberikan edukasi. Ini bagian dari CSR Wardah. Bagaimana dengan MS Glow? Apakah memang strategi itu juga diaplikasikan di MS Glow? Ya, kalau MS Glow sendiri juga sama. Jadi kita lebih ke edukasi ya. Jadi setiap bulan juga kita ada pembinaan kepada reseller, member, agent. Jadi kita sering ngadain, untuk sekarang meeting Zoom. Jadi sering ngadain meeting Zoom bersama dokter-dokter kami gitu loh. Jadi selain itu juga edukasi kepada mereka bahwa pentingnya skincare yang sudah ber-BP POM, paling penting ya kan. Jadi sekarang warga Indonesia udah lumayan cerdas, mereka sudah tahu mana yang harus dibeli, mana yang enggak, mana yang patut dibeli, mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka sudah lumayan mengerti. Jadi ya kebanyakan customer-nya kami juga orangnya juga udah lumayan panjang, maksudnya sudah aware juga dan sudah menjadi customer setia kita gitu loh. Iya, semakin menarik Prof. Ya, kita nanti akan belum melanjut kita bicara tentang teknologi ya. Iya, di segmen terakhir kita break terlebih dahulu. Ya, baik. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami.